Puji nama Tuhan, kita bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita bersama keluarga besar Bapak Gembala di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian kita, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk
hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau sertai kami Bapa. Engkau pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur.
memberi maupun yang belum memberi. Engkau berkati setiap segala usaha pekerjaan apapun yang siang jemaatmu kerjakan, membuat berhasil ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Allah itu baik.
Biarlah itu menjadi percakapan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Berbicaralah, sampaikanlah suara hati-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar suara hati yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau urapi di seluruh kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami terima. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat kita kembali dengan kebenaran firman Allah yang kedua kali, Bapak Ibu. Ya. Tadi firman Allah yang disampaikan, apa itu kehendak Tuhan? Salah satunya adalah kasih, mengasihi Tuhan. Dari mana datangnya kasih? Dari firman dan kebenaran. Kalau demikian, kalau ada kebenaran, ada firman, apakah kita selalu khawatir tentang hidup ini? Ya. Karena apa Bapak Ibu? Firman Allah pada saat pagi hari adalah berbicara tentang menang dari kekhawatiran. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang dari kekhawatiran itu dalam kehidupan kita? Ini selalu Tuhan ingatkan kepada kita, Bapak Ibu, terlebih-lebih keluarga besar, Bapak Gembala pada saat ini adalah menyampaikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas segala kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apakah dengan ucapan syukur ini mereka selalu merasakan suatu kekhawatiran dalam keluarga besar mereka, atau sebaliknya? Inilah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Jangan sampai kekhawatiran itulah yang mengerongrong kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berpikir, tidak bisa keluar, tidak bisa terlepas. Artinya apa? Kehidupan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, bagaimana supaya kita bisa lepas dari itu semua? Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Karena berbicara tentang kekhawatiran, ini tidak terlepas dari kehidupan manusia, tidak terlepas dalam kehidupan orang-orang percaya, bahkan orang beriman, yang namanya kekhawatiran. Iya, selama kita masih ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu, yang namanya kekhawatiran itu pasti nyata terjadi, tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan ini. Iya. Karena apa? Dampak akibat dari kekhawatiran itu sendiri adalah kita bisa jauh daripada Tuhan, bahkan kita bisa melenceng daripada Tuhan. Ini dampaknya, akibatnya. Kenapa? Karena dia kurang percaya. Itu saja. Karena dia kurang percaya dan kurang iman. Bukan dia tidak beriman, tapi kurang. Kalau dia percaya, berarti dia beriman. Dia yakin apa yang difirmankan Tuhan, yang tertuang dalam Alkitab, adalah kebenaran. Semua janji Allah sudah tertulis, tersirat di sini. Ya. Kalau kita yakin dan percaya, iman kita kuat di dalam Tuhan, tidak mungkin kita ragu. Karena kadang-kadang sakitnya khawatir. Karena khawatir itu adalah membuat orang tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Ketakutan, was-was, ragu, bimbang. Karena kekhawatiran tadi yang belum tentu pasti terjadi, tapi dia sudah takut menghadapi itu semua karena dia terlintas benak pikirannya ini, Bapak Ibu.
yang namanya khawatir, bimbang. Karena banyak yang dia pikir, persoalan yang dia pikir, kecemasan yang terjadi dalam kehidupan ini. Wajar, kita manusia. Siapapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Memang terjadi. Ada yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya, Bapak Ibu. Iya. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena dia sendiri mengalami, sehingga dia tulis, dia catat dalam suratnya. Ya. Jangan sampai kekhawatiran itu yang melambat hidup saya, saudara. Tapi apa kata Rasul Paulus? Bersyukur. Bersyukur. Kita bawa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kan dengan kekhawatiran Bapak Ibu, kehidupan kita ini bisa drop, bisa stres, banyak pikiran yang kita pikir, persoalan masalah yang kita pikirkan, ketakutan tadi. Ya, banyak masalahnya tentang keluarga, tentang kesehatan dan lain semacamnya. Saya sudah berpikir Bapak Ibu secara manusia, bagaimana kalau saya sudah tidak ada? Ini sudah berpikir. Wajar saya manusia. Kalau saya sudah tidak ada, bagaimana dengan nasib anak, istri saya? Wajar. Bagaimana kehidupan mereka? Begitu juga sebaliknya. Istri tidak ada, bagaimana kehidupan suami sama anak-anaknya, bagaimana? Banyak. Apalagi kalau belum berkeluarga, masih sekolah misalnya, bagaimana nasibnya ke depan? Wajar Bapak Ibu, kita berpikir demikian. Satu orang tua sangat lumrah ya terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita jauh dari keluarga, anak istri misalnya, pasti pikiran, kekhawatiran itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Berpisah dari anak yang jauh, bagaimana rasanya? Itu salah satu contoh bentuk kekhawatiran kita. Bagaimana nasibnya dia di sana? Sedang apa dia di sana? Lagi apa dia di sana? Wajar. Ya. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Saya juga merasakan. Mungkin sebentar lagi saya bisa berpisah dari keluarga dan anak saya. Kalau Tuhan izinkan, yang saya bungsu ini. Dan sekarang saya berpikir, di mana nasib dia nanti kalau si izin dari Tuhan, dia berpisah dari kami misalnya. Nggak terasa tahun depan sudah nggak sampai berapa bulan, paling 7-8 bulan. Ya kalau masih bersama kami, kalau tidak bersama kami, ini wajar saya boleh. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tapi apa firman Allah berkata? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Tapi serahkanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Inilah bentuk orang yang beriman, bentuk orang yang percaya, yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali, jangan sampai kekhawatiran itu yang menguasai hidup saya dan saudara. Tapi bagaimana bisa kita lepas dari itu semua atas pertolongan Tuhan? Ya. Apabila kekhawatiran itu datang, dan bagaimana caranya kita mengatasinya supaya kita bisa ada jalan keluar. Ya. Jangan sampai itu berdampak dalam kehidupan saya dan saudara. Karena iblis setan itu selalu mendorong di depan kita semua.
yang mau menyiksa kehidupan kita semua, sehingga kita jauh daripada Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan melenceng daripada Tuhan. Ini adalah dampak dari kekhawatiran itu, sehingga kita tidak bisa keluar dari itu semua. Jangan sampai ini berdampak. Tapi bagaimana kita bisa keluar? Bagaimana kita mengatasinya apabila kekhawatiran itu datang melanda setiap langkah kehidupan kita? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya, yang tidak terlepas dari itu semua, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Yang namanya kekhawatiran tidak akan bisa lepas dari setiap pemikiran kita. Banyak persoalan yang kita hadapi, kekhawatiran itu yang membuat kehidupan kita ini bimbang ragu, yang membuat kita ini bisa drop, kita tidak sanggup mengatasinya. Banyak yang kita pikirkan. Tapi apakah firman Allah? Serahkanlah semuanya, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Bagi orang yang percaya, yang mau bersyukur kepada Tuhan atas itu semua terjadi dalam kehidupannya, dia tetap bersyukur. Coba Bapak Ibu kita lihat dalam Filipi pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apapun juga. Apapun bentuk kekhawatiran itu, jenis kekhawatiran itu yang membuat kehidupan kita ini berpikir luar biasa, yang menguras pemikiran kita sehingga kita bisa jatuh, drop, stres dan lain sebagainya. Tapi kata firman Tuhan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tidak hanya berdoa, Bapak Ibu, tidak cukup, harus berserah. Berdoa sudah bisa kita lakukan semua, tapi berserah. Bukan hanya berdoa tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan berserah kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya apabila kekhawatiran itu datang melanda kehidupan kita? Bagaimana caranya kita mengatasinya? Yang pertama, serahkanlah kekhawatiran itu kepada Dia. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini cara mengatasinya. Yang pertama, serahkanlah kepada Tuhan. Ini jaminan daripada Tuhan supaya orang yang percaya kepada Dia, apapun bentuk jenis kekhawatiran kita, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini cara mengatasi yang pertama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia Tuhan yang memelihara kamu. Ini jaminannya. Apabila kekhawatiran itu datang kepada kita, bagaimana caranya kita mengatasi itu? Ini yang pertama. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau. Amin. Dia yang memelihara. Ini jaminan daripada Tuhan. Percayalah pada firman Allah, janji firman-Nya. Sebab orang yang selalu khawatir dalam hidupnya, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah yang mengenal akan Tuhan, mengucap
mujizat Tuhan, kuasa iman, karya Allah dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasakan itu. Tapi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, maka dia akan mengalami namanya kuasa iman itu. Kuasa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan. Makanya kita tidak perlu takut kepada itu. Tidak perlu takut karena Tuhan akan menolong saya, akan bertindak. Bertindak dengan keajaibannya, dengan kuasa keberaniannya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak, kata firman Allah. Bagaimana Tuhan bisa bertindak, berbuat, kalau kita saja tidak berserah kepada Dia? Iya. Percaya kepada Dia, tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Coba Mazmur 37 ayat yang 5. Ini Tuhan akan nyatakan tindakannya, perbuatan bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah berubah dulu sampai sekarang. Yesus tetap sama. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Iya. Bahkan kita berbicara, Tuhan mana buktimu? Engkau yang sangat penolong itu. Mana janjimu? Akhirnya Tuhan yang disalahkan. Kita sangkal itu semua. Tidak, Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan akan bertindak, Bapak Ibu. Asal kita mau berserah, percaya kepada Dia. Karena Dialah satu-satunya penolong yang bisa membebaskan kita, meluputkan kita dari segala bentuk kekhawatiran itu, jenis kekhawatiran itu. Maka Tuhan akan nyatakan tindakannya, Ia akan bertindak bagi saya dan saudara. Iya. Kuasa Allah akan dinyatakan, mujizat Allah akan dinyatakan. Ini bentuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bentuk orang yang beriman kepada Tuhan. Iya. Tuhan akan nyatakan tindakannya, Dia akan bertindak bagi saya dan saudara. Dia akan menjawab itu semua. Asal kita mau berserah, berdoa, bermohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Masa-masa lalu kita, kebaikan Tuhan pada masa lalu. Adakah ucapan syukur yang keluar dari kehidupan kita atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan? Masa-masa lalu kita yang Tuhan telah berbuat, Tuhan telah pelihara, Tuhan telah jagakan, bahkan sekarang pun, bahkan yang akan datang. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala tindakan Tuhan, pernyataan Tuhan, mujizat Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai itu kita lupakan kebaikan Tuhan. Iya, dalam kehidupan kita. Apa yang telah terjadi dalam setiap kehidupan kita? Tuhan telah nyatakan, Bapak Ibu. Waktu-waktu yang sudah lewat, apa yang telah Tuhan berbuat dalam kehidupan kita? Atas segala pertolongan Tuhan, kelihatan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu yang sudah lewat, bahkan yang sekarang pun, apa yang terjadi dalam kehidupan kita atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, bahkan yang akan datang Tuhan sudah rancang semua kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Jangan kita lupakan kebaikan Tuhan.
mengatasi yang pertama tadi. Sekarang yang kedua, apabila kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita tetap kuat. Iman kita kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita tidak boleh goyah. Kita tidak boleh goyah. Apabila kita mendapati kekhawatiran dalam hidup kita. Mazmur 55 ayat 23. Ini cara mengatasi kekhawatiran yang kedua. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini janji Tuhan. Artinya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak goyah apabila kita mendapatkan suatu kekhawatiran dalam hidup ini. Serahkanlah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara, orang yang percaya, orang benar, orang beriman, selama-lamanya goyah. Artinya kita terikat selama-lamanya. Itu Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Apalagi kalau kita tidak bisa keluar dari itu semua. Artinya kita dikuasai, terbelenggu di dalamnya. Tapi Tuhan inginkan kita bisa lepas, bisa keluar dari rasa kekhawatiran itu. Artinya apa? Kita harus punya iman yang kuat, tidak goyah. Kita tetap bersandar kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dengan doa, permohonan dan ucapan syukur kita, saya yakin Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya itu semua. Dia yang sanggup menolong kita. Apapun keadaan saya dan saudara. Seperti dari awal tadi saya bilang, kita tidak luput dari namanya kekhawatiran. Khususnya bagi orang-orang percaya. Jangan sampai kita dikuasai, tapi kitalah yang menguasai. Bagaimana kekhawatiran itu bisa kita terlepas, kita bisa terhindar dari berbagai bentuk jenis kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir, karena firman Allah, Tuhan tahu segala keperluan kita. Dia kaya. Tidak perlu kita cemas, khawatir. Karena kalau menurut Alkitab hanya ada 3: makan, minum, pakai. Itu kekhawatiran. Tapi banyak jenis yang lain dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu yang ditulis seperti ini. Soal masalah kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena segala sesuatunya Tuhan yang sudah memenuhi. Iya. Ini bagi orang yang percaya. Walaupun kenyataannya kita masih ragu. Ya. Coba Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini Tuhan sudah menyediakan itu bagi saya dan saudara. Sudah menyiapkan segala sesuatunya bagi saya dan saudara. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sudah Dia siapkan, sudah Dia nyatakan segala keperluan kita, kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dia kaya. Bersama itu, Bapak Ibu. Pagi ini kita ingatkan kembali kepada Tuhan. Ya. Apapun bentuk kekhawatiran kita, jangan sampai itu yang mengikat hidup saya dan saudara.
bisa keluar terlepas dari itu. Ini yang Tuhan ingatkan bagi saya dan saudara, selaku orang-orang yang percaya. Ya, jangan kita takut kekhawatiran yang berlebihan. Banyak permasalahan yang kita hadapi itu jangan ikut terbawa. Jangan sampai ikut terbawa membuat kita kadang-kadang gara-gara banyak pikiran Bapak Ibu, kita tidak bisa tidur, bisa merenung yang tidak jelas, pikiran kesana kemari, karena pikiran tadi gelisah. Ya kalau dia masih normal Bapak Ibu, kalau bagi orang yang tidak normal, ambil jalan pintas, dia habisi hidupnya, nah itu lebih berbahaya lagi dalam kehidupan. Tapi Allah mau kita bersama pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, kita hanya mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan yang kedua jangan goyah, kita tetap kuat, iman kita kuat di dalam Tuhan. Inilah cara kita mengatasi kekuatan itu. Jangan sampai kita tidak bisa keluar terlepas, sehingga nantinya akhirnya kita bisa berdampak dalam kehidupan kita sendiri, sehingga kita bisa jauh daripada Tuhan, melenceng daripada Tuhan. Itu Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin inilah firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi dan siang hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian lebih dalam lagi, lebih lanjut dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan.
tadi kami telah memuji Engkau dan mendengarkan firman Engkau. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan, dalam kebaktian rumah tangga Bapak Gembala, menjadi kekuatan iman pengharapan kami kepada Engkau Tuhan, agar kami kuat menghadapi persoalan pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, karena kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, firman yang kami dengar ini Tuhan, biarlah menjadi remah dalam kehidupan kami. Biarlah memperbaharui iman kami, sehingga firman ini ada di dalam kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi persoalan, kami kuat, teguh, dan tetap percaya sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami, serahkan keluarga, rumah tangga Pak Yakub keluarga tempat Tuhan, yang sudah menerima kami untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati rumah tangga Pak Yakub, anak-anaknya, keluarganya Tuhan. Engkau pelihara mereka Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan masa depan yang indah bagi keluarga Pak Yakub, dan Kau pakai hamba-Mu ini untuk jadi alat untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini, datang bertobat untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati rumah tangga ini Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat pada mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan Tuhan. Engkau berkati anak-anak mereka Tuhan, Engkau berkati cucu-cucu hamba Tuhan ini Tuhan. Engkau persiapkan masa depan yang indah bagi mereka Tuhan. Engkau persiapkan untuk pekerjaan, Engkau persiapkan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari segala sakit, mara bahaya, dari kecelakaan, dari roh-roh kecelakaan yang ingin membinasakan mereka. Tutup bungkus dan kuasa darah yang kudus dan terjaga dari malaikat kudus-Mu. Tuhan Yesus berkati juga jemaat yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kau berkati rumah tangga kami semua, berkati anak-anak kami, berkati masa depan kami semua, masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami dalam pergumulan persoalan hidup, kami percaya Tuhan selalu buka jalan bagi kami. Dan saudara kami juga yang lemah imannya Tuhan, yang sampai saat ini ada yang jauh daripada Engkau Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau mengasihi mereka, Engkau gerakkan hati mereka, supaya mereka bersama-sama kami di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sampai Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sekali lagi sebelum kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kedua ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan juga telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Tuhan terus selalu menyertai kami, sehingga kami boleh beraktivitas dari hari ke hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan limpahkan kami kembali di tempat ini pada ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami tersedia berkat jasmani. Kami juga tahu ini semuanya datang dari Tuhan, dan Tuhan telah sempurnakan dengan kuasa ilahi sehingga dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh janji Tuhan menjadi milik kami sekalian sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kemudian di depan sana ada berkat Tuhan. Kami persilakan kita sekalian untuk menikmatinya. Kemudian selesai kita menikmati berkat Tuhan, seluruh panitia yang ada, kami harapkan bertahan karena ada rapat panitia ibadah dan perayaan. Terima kasih.